Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Fakri Jafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan mengkaji atau menganalisis kerangka dasar kurikulum 2013. Dalam judulnya yaitu kerangka dasar kurikulum. Apa sih yang dimaksud dengan kerangka? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kerangka adalah garis besar, rancangan, atau suatu sistem dari prinsip, dasar, atau konsep yang akan disusun. Oleh karena itu, kerangka dasar kurikulum adalah pedoman atau rancangan yang digunakan untuk mengembangkan dokumen kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, dan mengevaluasi kurikulum. Di sini dalam kerangka dasar kurikulum 2013 itu meliputi hakikat kurikulum, landasan kurikulum, prinsip kurikulum, struktur kurikulum, serta standar nasional pendidikan. Baik, yang pertama saya bahas yaitu hakikat kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi-generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Oleh karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Ini bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melaksanakan observasi, menggunakan tanya jawab, bernalar, dan mengkomunikasikannya atau mempresentasikannya dengan baik apa yang mereka peroleh atau mereka ketahui setelah menerima materi pelajaran tersebut. Adapun objek yang menjadi pembelajaran dalam penataan dan penyempurnaan pembelajaran 2013 menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya. Melalui pendekatan itu diharapkan siswa kita memiliki kompetensi sikap yang baik, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif sehingga nantinya mereka bisa sukses di kemudian hari dalam menghadapi persoalan dan tantangan di zamannya, memasuki masa depan yang lebih baik. Strategi perkembangan pendidikan dapat dilakukan pada upaya meningkatkan capaian pendidikan melalui salah satunya yaitu lama di sekolah, dalam artian penambahan jam pelajaran. Banyak di negara seperti Amerika Serikat dan Korea Selatan akhir-akhir ini kecenderungan dilakukan penambahan jam pelajaran. Kenapa? Karena rata-rata ingin lebih disampaikan semua dalam kurikulum tersebut dengan baik. Di Indonesia relatif lebih singkat, apalagi negara Finlandia yang dimana belajar hanya sebentar dan pembelajarannya didukung dengan tutorial yang baik. Ini merupakan hakikat kurikulum 2013. Untuk yang kedua yaitu landasan kurikulum 2013. Apa sih yang dimaksud dengan landasan? Landasan merupakan dasar atau pedoman atau sumber-sumber kuat yang akan kita bahas. Landasan kurikulum yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis ini dalam pengembangan kurikulum menentukan kualitas peserta didik yang akan dicapai kurikulum, sumber dan isi dari kurikulum tersebut, proses pembelajaran, posisi peserta didik, penilaian hasil belajar, hubungan peserta didik dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis yang memberikan dasar bagi pengembangan seluruh potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, tercantum dalam
tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian, kurikulum 2013 menggunakan filosofis sebagaimana di atas dalam pengembangan kehidupan individu peserta didik dalam beragama, seni, kreativitas, berkomunikasi, nilai, dan berbagai dimensi inteligensi yang sesuai diri seorang peserta didik yang diperlukan masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Teoritis berarti teori. Kurikulum 2013 ini dikembangkan atas teori-teori pendidikan berdasarkan standar dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kurikulum berbasis kompetensi ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, berpengetahuan, berketerampilan, serta bertindak. Untuk landasan yang ketiga yaitu landasan yuridis, yang dimana landasan ini berdasarkan hukum atau undang-undang. Salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Ketiga yaitu prinsip kurikulum 2013. Menurut Umar Hamalik tahun 2001 membagi prinsip kurikulum menjadi 8. Yang pertama, berorientasi pada tujuan, yaitu di mana kita berupaya mencapai jenjang pendidikan tertentu. Yang kedua adalah prinsip kesesuaian, pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, sistem penyampaian harus relevan dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Dan keempat, prinsip fleksibel, di mana kurikulum dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Kelima, prinsip kontinuitas, kontinu, yaitu kurikulum yang berkesinambungan. Yang keenam, prinsip keseimbangan. 7, prinsip keterpaduan, dan 8 itu prinsip mutu. Keempat yaitu struktur kurikulum 2013. Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran ini, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Contohnya yang digambarkan pernah saya lihat di Google ya, ada alokasi waktu per minggu, yaitu kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Untuk minggu pertama kelas 10 ini jam pelajarannya yaitu 42 jam dalam seminggu, dibagi-bagi dengan beberapa mata pelajaran. Untuk kelas 11 dalam seminggu itu menghabiskan 44 jam, dalam artian dibagi dengan beberapa pelajaran tersebut. Dan untuk kelas 12 menghabiskan 44 jam dalam satu minggu, dalam artian dibagi dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Secara umum, SNP di Indonesia terbagi menjadi 8 standar. 8 standar tersebut antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga pendidik,
dan pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu standar isi, adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi. Yang kedua, standar proses, yaitu kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran. Ketiga, standar kompetensi lulusan adalah kriteria yang mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan, prajabatan, dan kelayakan fisik maupun mental. Kelima, standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, serta laboratorium atau ruangan-ruangan yang akan kita tempati. Keenam adalah standar pengelolaan, yaitu kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten, kota maupun provinsi. Ketujuh, pembiayaan. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi suatu pendidikan. Kedelapan, standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme atau prosedur-prosedur. Sementara yang menilai peningkatan standar nasional ini adalah Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar pendidikan nasional tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai dasar kerangka kurikulum 2013. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.